alhamdulillah hari ini kita kumpul lagi bersiap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tentunya acara ini juga dirangkai dengan menyaksikan penampilan anak-anak didik dari TPQ Ar-Rahmah. Tadi udah kita lihat ya Bu, Ananda Aidan, Masya Allah, seorang anak yatim yang Allah berikan kemampuan seumur gitu udah bisa mimpin tahlil nggak pakai gemeteran. Bu, nih kita belum tentu bisa mimpin tahlil ya. Dengan mentalnya yang kuat, Allah berikan kelancaran, makanya perlu buat kita ngedidik anak-anak kita supaya nanti kalau kita nggak ada, dia bisa ngirimin doa, ngirimin fatihah, ngirimin tahlil buat kita orang tuanya. Maka kita doakan ya, mudah-mudahan Ananda Aidan dan juga banyak anak-anak yang dititipkan melalui pendidikan TPQ Ar-Rahmah, mudah-mudahan Allah tumbuhkan kelak menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nggak terasa hari ini kita berada di bulan Sya'ban yang mulia. Tepat tanggal 14 Sya'ban, insya Allah nanti malam kita akan melalui malam nisfu Sya'ban, malam yang Nabi katakan tidak tertolak doa diantaranya ntar malam. Makanya siangnya kita ngaji, kita tawakufan, ntar menjelang maghrib udah bersiap-siap. Tadi guru kita Ustazah Nada sudah menyampaikan sedikit bagaimana kemuliaan dan apa aja yang harus kita lakukan di malam nisfu. Mudah-mudahan nanti malam bisa kita lalui dengan amal ibadah yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Kelar nisfu, insya Allah kita akan menuju ke gerbang yang mulia, bulan suci Ramadan. Ini bulan-bulan yang lagi kita lewatin, bulan yang Nabi bawa dalam doanya Ibu. Nabi kalau mau masuk bulan Rajab selalu memohon, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi selalu minta, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kembali kepada bulan suci Ramadan. Rajab udah lewat, udah rampung kita lalui. Kalau bicara bulan Rajab intinya cuma satu, kita disuruh memperbaiki sholat kita. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hajj yang tadi saya baca, Allah memberikan pesan. Kata Allah, siapa yang kepengen jadi orang yang beruntung, maka irka'u wasjudu, perbaikin rukuknya, perbaikin sujudnya, maka kalian insya Allah akan jadi orang yang beruntung. Di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita disuruh banyak sholawat dan bersiap-siap menuju masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, dikatakan kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, kalau bulan Ramadan datang maka futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Pintu syurga ada berapa Bu? 8. Pintu neraka ada 7 ya. Pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Ketika Ramadan datang itu pintu syurga dibuka. Dibuka di sini apa maknanya? Ada 2 pemaknaan. Yang pertama, dibukanya emang diablakin. Tahu diablakin? Dibuka sehingga surga pun bersenang hati menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, maksudnya pintu surga dibuka, pintu yang 8 itu akan terbuka di bulan Ramadan. Kita bisa raih kalau kita bersungguh-sungguh menjalani ibadah di bulan Ramadan. Karena di antara 8 pintu surga ada 3 yang saya ingin sampaikan. Pertama ada namanya babus sholah, ada yang namanya babus sodakoh, ada yang namanya babur rayyan. Itu di antara pintu surga yang 8. Ada yang namanya babus sholah. Begitu masuk ke dalam surga kita bisa dipanggil melalui pintu sholat kalau sholat kita dilaksanakan dengan baik dan benar. Maka besok nih bulan puasa ya Bu, usahain. Saya ingat ucapan ibu saya, guru kita, kalau di bulan selain bulan Ramadan biasanya waktu sholat yang nungguin kita, tapi kalau di bulan Ramadan jadikan kita yang nungguin waktu sholat. Kira-kira bisa apa enggak?
Insya Allah. Kalau maghrib mah udah pasti deh, nggak pakai diajarin, udah ditungguin. Tungguinnya dari setengah jam sebelumnya lagi. Udah rapi semua-muanya, karena farhah inda fitri, ada kegembiraan nungguin waktu maghrib. Waktu subuh juga sama. Biasanya orang kalau bulan Ramadan sebelum azan subuh kita udah bersiap-siap menyambut datangnya masuknya waktu azan, waktu subuh. Ntar abis azan subuh, abis sholat, ada yang lanjut tidur, ada yang beraktivitas. Isya juga begitu. Tapi dua ini yang suka kelewat, waktu zuhur dan waktu asar. Biasanya zuhurnya ketiduran, asarnya sore ya. Zuhurnya ketiduran, asarnya kerepotan gitu ya. Tapi jadikan kalau besok kita pingin dipanggil oleh pintu surga melalui babu sholat, yuk puasa ini kita perbaikin waktu sholat kita. Sebelum masuk waktu sholat kita udah siap menggelar sejadah, bersiap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sholatnya juga kalau di bulan puasa besok Bu, kita perbaikin, jangan terlalu terburu-buru ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Kita cari tumakninah yang baik, mudah-mudahan sholat kita juga insya Allah semakin baik. Yang kedua ada namanya babu sodakoh, pintu surga terbuka di bulan Ramadan, terbuka juga buat kita untuk bisa masuk ke dalamnya melalui pintu sedekah. Kalau tadi Ustazah Nada menyampaikan nih, nisfu Sya'ban di antara waktu yang paling bagus buat sedekah, pun nanti di bulan Ramadan sama. Bulan dimana dilipat gandakan pahala, maka berlomba-lombalah dalam mengeluarkan sedekah. Sedekah nggak mesti banyak, sedekah jangan nunggu kaya ya. Sedekah sekarang sedikit tapi ikhlas, insya Allah itu yang akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Tuh nanti Bu, babu sodakoh, pintu surga yang namanya babu sodakoh bakal manggilin kita. Jadi bukan kita yang nyari mana nih nama kita di list-list pintunya, tapi mereka yang akan memanggil kita. Fulan binti fulan masuk, fulanah binti fulan masuk. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia tangan kita gak pernah berhenti mengeluarkan sedekah buat orang lain. Maka besok bulan puasa yuk berlomba-lomba sesuai sama kantong kita. Yang bisa banyakan-banyakan, yang gak bisa dikitan-dikitan boleh. Kita punya harta sedikit, kita beli aqua. Tadi yang dicontohkan sama ibundanya Aidan ya, kalau ada acara dia nyumbang aqua, kita juga besok. Kalau kita punya harta, kita beli air, kita beli aqua, kita taruh di depan rumah kita, tar ada orang yang lewat, pas waktu maghrib dia minum air kita, itu pahala sedekah yang luar biasa. Yang rezekinya banyakan bisa nyiapin takjil kita bagiin kepada orang tuh sedekah. Yang besok harapan kita mudah-mudahan babu sedekah memanggil kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga namanya babu royan, pintu puasa. Orang yang puasanya benar besok akan dipanggil masuk ke dalam syurga melalui babu royan. Mudah-mudahan kita yang hari ini bersiap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan besok puasa kita bisa kita kerjakan sebenar-benarnya puasa. Jangan sampai puasa nahan lapar dan haus doang, tapi mulut kita nggak dipuasain, telinga kita nggak dipuasain, mata kita nggak dipuasain, sehingga puasa kita akan menjadi sia-sia. Maka ibu-ibu sekalian, bergembiralah kita, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki gerbang yang mulia. Setelah melalui bulan Rajab, setelah melalui bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah sampaikan wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan.